Beda dengan suasana yang ada di Malaysia, sahabatku semua, yang dimana buah kelapa itu jatuh-jatuh sampai tidak ada yang mengambilnya. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, buah kelapa pun tidak berbuah dan diserang hama. Sampai sekarang, ladang yang sangat luas ini memang tidak ada pohon kelapanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini Bang Toha akan mengajak sahabatku semua untuk melihat suasana ladang jagung di kampungnya Bang Toha yang sangat luas. 15 tahun lamanya saya tidak pernah pergi ke daerah ladang jagung yang dimana Bang Toha merantau terus ya. Jadi sudah tidak menjadi buruh tani pada waktu zaman dulu. Sebab waktu zaman dulu Bang Toha itu menjadi buruh tani dengan orang tua karena tidak punya sawah, sahabat-sahabatku semua. Oke, langsung ikuti perjalanan selanjutnya. Untuk cuaca di kampungnya Bang Toha saat ini mendung. Dan biasanya warga kalau selepas hujan akan bercocok tanam. Di sini bercocok tanamnya itu masih manual. Jadi menggunakan tenaga manusia. Kalau di Malaysia petaninya kan sudah modern. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, misal kata mau tanam jagung, semuanya masih menggunakan manual. Untuk sistem perairan di sini tidak ada, sahabatku semua. Kalau di ladang-ladang di Malaysia, semuanya kan menggunakan air pipe ya. Meskipun berada jauh dari kampung, air pipe-nya itu sampai. Jadi yang membuat saya salut di sana itu pertaniannya memang sangat luar biasa dalam perairannya. Jadi sistem perairan di sana itu keren lah kalau bagi saya. Harapan saya suatu saat nanti ladang-ladang yang ada di Indonesia seperti ini bisa ada sistem perairannya tersendiri ya, sehingga warga pun apabila mau tanam bila-bila tidak berharap dari air hujan saja. Kalau untuk ladang-ladang yang Bang Toha lalui ini, di sini hanya berharap pada air hujan ya. Kalau misal kata kemarau panjang, maka ladang-ladang di sini tidak ada tanamannya. Namun kalau untuk di daerah persawahannya, lain cerita sahabatku semua. Kalau untuk di daerah persawahannya, biasanya warga akan membuat sumur ya. Nanti sumur tersebut akan digunakan untuk perairan. Beda dengan di negara tetangga, sistem airnya itu daripada air pipe, yang dimana air pipe tersebut ambil daripada sungai besar. Apakah di kampungnya Bang Toha tidak ada sungai besar? Ada, sahabatku semua. Cuma di sini tidak menggunakan sistem seperti yang ada di Malaysia. Di sini warga apabila mau membuat sistem air itu semuanya mandiri. Jadi buat sumur sendiri, nanti dialirkan airnya ke sawah mereka masing-masing. Jadi petaninya petani mandiri. Dan alhamdulillah akhirnya Bang Toha sampai juga di ladang jagung yang cukup sangat luas. Jadi tanaman jagung semua, sahabatku, dari ujung sana sampai ke ujung sana. Namun kalau saat masa panen raya, yang menjadi kendala petani kadang-kadang di sini harganya jatuh ya. Jadi harga saat masa panen raya itu tidak stabil. Dan di sini semua ditanami jagung, sahabatku semua. Kenapa petani di sini lebih memilih tanam jagung? Ya karena jagung ini lebih mudah dirawat. Kemudian kalau menjual jagung ini juga tidak terlalu begitu sulit. Banyak juga sahabat-sahabat yang bertanya kemarin, kenapa nggak ditanami buah-buahan Bang? Seperti stroberi, seperti tembikai susu, seperti tembikai. Petani untuk menanam tembikai susu ataupun tembikai itu agak kurang berani, sahabatku semua. Sebab modalnya agak banyak, perawatannya itu agak susah, sahabatku semua. Kalau di Malaysia biasanya petani-petani di sana itu kan dapat pendampingan dari pejabat petani. Misal kata tidak bisa menanam yang sulit-sulit. Tapi kalau di sini ada sih pejabat petani. Cuma Bang Toha belum pernah melihat pejabat pertanian mendampingi para petani di sini. Jadi kalau saya lihat dari saya kecil hingga dewasa seperti ini, petani-petani di sini semuanya usaha mandiri diri sendiri. Jumpa kawan lama ini. Sekarang pun masih cari rumput ya? Iya. Sapinya berapa? Dua ekor. 2 ekor. Dulu ini teman kecil. Dulu cari rumput, ya kan? Angon. Mengembala kambing. Kalau dalam bahasa Jawa itu angon. Angon wedhus. Begitu sahabatku semua. Ini jiran saya.
Dulu rumah saya itu di sampingnya, tapi sekarang sudah pindah agak lumayan jauh. Kehidupan di desa sahabat-sahabatku semua, aktivitasnya saat sore hari ya cari rumput. Sebab kalau tidak memelihara sapi atau kambing, itu kita nggak punya simpanan ya atau tabungan ya. Jadi wajib memelihara sapi ataupun kambing. Oke, Bang Tua mau melanjutkan ngevlog untuk memperlihatkan suasana ladang jagung yang ada di kampungnya Bang Tua. Biar sahabat-sahabatku tahu seperti apa suasana ladang jagung di sini. Jadi sore hari ini ngevlog sambil bercerita. Masa dulu sebelum merantau ke Malaysia, biasanya pekerjaan saya dengan ibu saya itu buruh tani sebagai pemetik jagung. Jadi biasanya petik jagung dikasih upah, masa dulu setengah hari itu dikasih upah 15.000 sahabatku semua. Jadi kalau 15.000 uang Indonesia, kok uang Indonesia sih, uang Malaysia sekitar 4 ringgit setengah. Jadi di sini Bang Tua akan perlihatkan suasana ladang jagungnya. Kalau untuk yang seperti ini, jagungnya agak kurus-kurus sahabatku semua. Ini dipastikan gagal panen, dan biasanya kalau sudah gagal panen seperti ini, hanya untuk makan lembu saja ya. Jadi tidak bisa dijual. Kalaupun dijual juga dapat sedikit lah, tidak akan balik modal. Dan di daerah kampungnya Bang Toha itu memang suasananya itu perbukitan dan pegunungan. Kita menuju ke ujung sana sahabatku semua. Jadi di sini memang salah satu kawasan ladang jagung yang cukup sangat luas. Untuk harga jagung sekarang 1 kilonya itu sekitar 1 ringgit setengah. Itu pun yang kering. Kalau basah tidak sampai segitu sahabatku semua. Padahal ini membutuhkan waktu yang agak cukup lama, yaitu sekitar 3 bulan lebih. Dan kalau sudah sawah ada airnya seperti ini, maka tanaman jagung pun juga dipastikan tumbuhnya tidak akan subur sahabatku semua, bahkan bisa-bisa mati. Karena di kampungnya Bang Toha sudah 2 hari 2 malam hujan lebat, dan sawahnya pun sudah mulai ada airnya. Biasanya kalau sawah sudah mulai ada airnya seperti ini, akan ditanami padi. Dan jagung yang sudah kering seperti ini akan cepat-cepat segera dipanen. Oke sahabat-sahabatku semua, kita lanjut ke depan. Hal yang membedakan di sini antara sawah dengan ladang, kalau ladang ada di atas sana, kalau sawahnya ada di bawah sini. Kalau sawah saat musim kemarau itu masih bisa bercocok tanam sahabatku semua. Jika sawah warganya ada sumber mata air seperti ini, itu bisa dimanfaatkan untuk perairan tanaman. Tapi kalau sudah berada di ladang, yang dimana kalau di ladang ini kan agak naik ya, tentunya sumber mata airnya juga agak sulit, sehingga saat musim kemarau tidak ada tanamannya. Bahkan untuk pokok kelapa di sini itu pun juga tidak ada. Padahal sudah bertahun-tahun tidak ada pokok kelapa. Tapi ya seperti itu sahabatku semua, di Indonesia kalau tidak berusaha sendiri itu tidak akan bisa tanam ya. Kalau berharap pada bantuan pertanian itu juga kayaknya tidak mungkin. Kalau berharap bantuan seperti pokok kelapa ataupun pokok-pokok lainnya memang tidak akan ada. Kalau di negara tetangga, di negara maju, saya sering melihat ya, para pejabat petaninya itu juga ikut berperan mendampingi para petani yang dimana misal kata kesulitan tanam buah apa gitu, itu didampingi sampai bisa diberikan pelatihan lah. Tapi kalau petani-petani yang ada di kampung di sini rata-rata mandiri semua. Makanya di sini para petani lebih memilih untuk bercocok tanam yang mudah-mudah. Jadi kalau jagung seperti ini kan mudah sahabatku semua. Dan selain bisa dijual biji jagungnya, untuk pokoknya ini juga bisa dijadikan makanan lembu atau makanan sapi. Jadi pucuk-pucuk pokok jagung ini biasanya akan dipotong,
Nanti dibiarkan begini jagungnya, yang pucuk jagungnya, yang pokok pucuk jagungnya akan dijadikan makanan kambing ataupun sapi. Kalau untuk petang-petang seperti ini memang jarang warga yang beraktivitas di sawah, sahabatku semua. Biasanya mereka aktivitasnya itu saat pagi. Dan di sini ada sawah yang tidak ditanami apapun. Ini sangat sayang sekali ya. Misal kata boleh disewa, mungkin insya Allah Bang Toha akan sewa. Jika suatu saat nanti sudah tidak merantau di Malaysia, mungkin akan menjadi petani. Ya karena kalau kehidupan di desa, sahabatku semua, atau di kampung, kita itu kalau misal kata mau cari kerja, itu juga agak susah. Karena apa? Di sini tidak ada kilang, tidak ada kebun besar. Beda dengan kehidupan di kampung-kampung yang ada di Malaysia ya, yang dimana meskipun berada di kampung, untuk faktor lapangan kerjaan itu cukup lumayan banyak. Bisa ke kebun, misal kata tidak mau ke kebun, sewa tanah, ditanami sayur-sayuran, sayurnya juga harganya cukup lumayan mahal. Tapi kalau di sini sahabat-sahabatku semua, kita mau tanam sayur itu harganya juga sangat murah. Dan dulu saya kalau bekerja sebagai buruh tani dengan ibu saya, sampai di ladang ini ya, hingga naik ke atas sana, itu jalan kaki, bawa jagung bergoni-goni, nanti kita kumpulkan ya, kumpulkan di tepi-tepi ladang. Jadi sebagai pemetik itulah, pemetik buah jagung lah, yang dimana upahnya memang cukup sangat rendah. Pada saat itu saya lakukan hampir 3 tahunan lah jadi buruh tani. Lama kelamaan saya berpikir kalau menjadi buruh tani terus, bisa-bisa kehidupan saya akan begitu-begitu saja, sahabatku semua. Alhamdulillah ketika saya merantau di Malaysia, keadaan ekonomi di rumah juga membaik. Alhamdulillah ada perubahan. Kalau mungkin saya tetap di kampung, pengalaman saya pun juga tetap segitu-gitu aja. Tapi yang membuat saya senang merantau di Malaysia, yang dimana orang-orang di Malaysia itu menjunjung attitude. Di sana saya banyak punya teman, dari mulai pejabat hingga orang-orang yang punya pangkat tinggi. Alhamdulillah mereka sangat baik semuanya, sahabatku semua. Kemudian saya juga punya teman Melayu juga banyak, Cina juga banyak, mereka sangat ramah tamah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu juga merupakan salah satu rezeki juga, sahabatku semua, yang gimana di saat merantau di negara tetangga banyak punya teman-teman yang sangat baik semuanya. Dan inilah suasana kehidupan di kampungnya Bang Toha, yang dimana kalau di kampungnya Bang Toha memang rata-rata mayoritas warganya itu bekerja sebagai petani. Jadi kalau sahabat-sahabatku daripada Malaysia kadang-kadang sering salah paham, yang dimana seolah-olah orang Indonesia itu benci kepada orang Malaysia. Itu salah. Di sini kalau di kampungnya Bang Toha, sahabat-sahabatku semua bisa berkunjung, berjumpa dengan orang-orang kampung di sini, pasti akan disambut dengan keramah tamahan warga kampung di sini. Mungkin kita sering melihat perselisihan di media sosial, seolah-olah Indonesia dan Malaysia tidak rukun. Tapi kalau di dunia nyata, orang Indonesia dan orang Malaysia itu rukun-rukun semua, sahabatku semua. Dan di sini kalau kita mau cari rumput itu harus pakai goni seperti ini. Kalau di Malaysia rumput tumbuh liar itu tidak ada yang mencarinya ya. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, kalau saat sore hari seperti ini, biasanya aktivitas warga akan cari rumput. Itu jirannya Bang Toha. Dia yang tahu Bang Toha hidupnya seperti apa waktu kecil. Ingin merantau ke Malaysia. Insya Allah nanti kalau ada lowongan saya ajak merantau ke Malaysia. Mau diajak merantau ke Malaysia? Tapi nggak tahu diperbolehkan sama ibunya atau tidak, sebab anak kesayangan. Dan kali ini saya akan mencoba untuk memotong rumput dengan sabit ya. Apakah saya masih bisa? Dulu pekerjaan saya juga cari rumput dengan menggunakan sabit ini. Dan kali ini saya sudah hampir belasan tahun tidak cari rumput. Saya akan mencoba untuk mencari rumput dengan sabit atau memotong rumput dengan sabit. Kalau dulu pandai, tapi kalau sekarang tak tahu masih bisa atau tidak. Karena memotong
memotong rumput dengan sabit seperti ini itu juga tidak boleh asal-asalan sahabatku semua. Ada triknya tersendiri. Dan ternyata saya pun tak pandai. Kalau dulu pandai, tapi sekarang sudah belasan tahun tidak pernah cari rumput. Jadinya mungkin skillnya perlu diasah ke pengaturan awal lagi. Dan ternyata sudah tidak bisa memotong rumput dengan sabit. Mungkin sudah terlalu lama di perantauan. Kalau di perantauan juga tidak pernah potong rumput dengan sabit, melainkan dengan mesin. Tapi kalau di sini warga kampung kalau memotong rumput menggunakan sabit seperti ini. Nanti untuk dijadikan makanan lembu ataupun kambing. Yang ini adalah tanaman kacang merah sahabatku semua. Yang dimana kacang merah ini kalau di Malaysia kan agak cukup lumayan mahal ya. Seperti inilah tanaman kacang merah. Tapi untuk kacang merah yang ada di sini tidak tumbuh begitu subur sahabatku semua. Nah, ini bentuknya, ini masih muda. Kalau yang tua itu dia kering dan bijinya warnanya merah. Disinilah dulu saya cari rumput, gembala kambing, buruh tani sebagai pemetik jagung yang dikasih upah yang sangat murah. Yang penting bisa dapat kerja, yang penting bisa dapat makan. Dulu itu sangat bersyukur, alhamdulillah. Tapi sekarang sudah cukup lama tidak pernah jadi pemetik jagung karena merantau di Malaysia. Sekarang upah kerja panen jagung berapa mas? Ya mas? 120. Oh, sekarang sudah agak mahal sahabatku semua. Kalau dulu setengah hari 15.000 ya. Kalau dulu setengah hari 15.000, tapi sekarang kalau jadi pemetik buah jagung satu hari 120. Satu hari 120 itu sama dengan sekitar 30 ringgit sahabatku semua. Jadi untuk upah kerja di sini memang agak murah karena kehidupan di kampung. Kalau di kota pun kita dapat gaji 180 ataupun 170, itu pun biaya kehidupan di kota juga agak mahal. Oke, karena waktunya sudah petang, Bang Toha mau balik. Sambil balik, Bang Toha akan tunjukkan suasana ladang di sini sambil naik motor. Cuma Bang Toha tidak bercakap-cakap ya, karena jalannya itu sangat ekstrim. Jadi nanti kalau Bang Toha bercakap-cakap takut tidak fokus jatuh ke sawah. Oke sahabat-sahabatku semua, kita balik ke rumah sambil ngevlog. Mudah-mudahan Bang Toha fokus ya, karena jalan di sini tuh sangat sempit sahabatku semua. Jadi perlu berhati-hati. Kalau tidak fokus maka akan terjatuh di sawah. Dan kanan kiri semuanya ditanami jagung. Ini merupakan salah satu sawah yang cukup terluas atau ladang jagung yang terluas. Tapi di sini pemiliknya banyak sahabatku semua. Jadi bukan satu orang. Setiap petak pemiliknya berbeda-beda. Kalau untuk harga sawah seperti ini, satu petaknya bisa mencapai 200-an juta atau sekitar 60.000 ringgit. Memang agak mahal kalau untuk tanah sawah seperti ini. Dan ini bagian yang tersulit ya, kalau sudah banyak motor yang diparkir di tepi jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya di sini kalau warga tengah panen jagung, ya untuk mengangkut jagungnya itu menggunakan motor sahabatku semua. Kalau untuk alat-alat berat itu tidak bisa ya. Di sini pun sama, ketika ditanami padi, panennya pun juga menggunakan alat-alat tradisional. Kak, iki kak, kok dolanan?
Sudah hampir 15 tahun tidak pernah pergi ke sawah atau ladang jagung di sini, sahabatku semua, semenjak merantau. Oke sahabat-sahabatku semua, Bang Toha coba untuk meneruskan perjalanan ya. Di sini area pembenihan cili, yang dimana sebelum ditanam di sawah atau di ladang biasanya akan disemai terlebih dahulu, sahabatku semua, benihnya di sini, sehingga ketika umur 2 bulan atau 3 bulan baru ditanam. Jadi menanamnya itu menunggu musim hujan. Kalau sudah cuacanya seperti ini, menandakan kalau sudah musim hujan tiba. Jadi warga biasanya akan bercocok tanam cili. Oke sahabatku semua, kita lanjut ke depan lagi. Nah kalau yang ini jalannya agak luas sedikit, jadi naik motornya agak enak. Kalau tadi jalannya itu begitu sempit ya, jadi kalau tidak pelan-pelan bisa terjatuh. Tahun 90-an, masa dulu panennya itu menggunakan tenaga manusia, dipikul. Jadi dipikul pakai keranjang. Jagung-jagung ini sahabatku semua tidak diangkut menggunakan motor atau sepeda ya, karena zaman dulu motor sepeda itu jarang ya. Kalaupun ada juga tidak akan dipergunakan karena sayang, cepat rusak. Dan di sini terjumpa sumur. Sumur ini umurnya hampir sekitar 60 tahun sahabatku semua. Dan kalau di area persawahan seperti ini, sumber mata airnya itu cukup sangat melimpah. Kita tengok sumurnya. Nah, sumurnya airnya cukup sangat melimpah. Kita lanjut ke depan sahabatku semua. Di sini kita bisa melihat tanaman jagung yang masih berusia muda. Kalau yang ini rumput ya, rumput di sini pun ditanam. Kalaupun ada buah di sini, paling-paling ya buah mangga. Jadi kalau buah mangga di sini cukup lumayan banyak. Dulu waktu mengembala kambing, saya sering cari buah mangga di sini ya. Jadi kalau ada yang jatuh matang, saya ambil. Tapi sekarang, di era zaman sekarang, tidak ada anak-anak atau budak-budak yang mengembala kambing. Oke sahabatku semua, karena perjalanan cukup lumayan jauh, videonya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini juga bisa menjadikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol subscribe dan like. Dan coba komentar apa yang sahabat-sahabat maukan tentang kehidupan di kampungnya Bang Toha. Nanti Bang Toha akan vlogkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga sahabatku dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin.